Zaki, Ajeng. Ini pendiri Bukalapak dan pendiri Hijab. Tapi siapa yang mulai duluan? Yang mulai duluan Bukalapak. Tahun berapa itu? Tahun 2010. 2010. Ya. Tapi karena Bukalapak mulai duluan, Ajeng bisa dibilang mengikuti nggak atau terinspirasi nggak dari bisnisnya Zaki? Jadi memang dari awal kita menikah itu kita memiliki pandangan yang sama terhadap negara. Wah, berat banget ya. Iya. Jadi memang kenapa kita bisa menikah juga karena kita punya pola pikir yang sama bahwa kita harus do something untuk negara ini. Dan emang saya jurusan kuliahnya dulu politik gitu loh. Jadi emang mikirnya gimana sih caranya merubah bangsa gitu sejak dulu kuliah. Ini saya mau tahu apakah kalian berdua punya visi yang sama tentang bisnis itu ya. Saya mulai dari Zaki. Kalau Zaki menurut Anda investasi yang bagus itu seperti apa? Investasi, menurut saya investasi yang terbaik itu kalau dari sisi perusahaan ya ini ya. Ya. Kalau saya di perusahaan selalu invest di people sih, orang sih. Kami sekarang punya sekitar 200 orang dan insya Allah terpilih terbaik dan kita terus kembangkan mereka dengan sangat baik karena at the end bisnis ini is all about people gitu loh, dan orang inilah yang membangun bisnis kita dan kita harus invest banyak di mereka, mulai dari rekrutmen, mulai dari development, terus kemudian apresiasinya, terus sampai mereka mungkin ya diatur sedemikian rupa sehingga culture-nya tuh bagus dan perusahaan bisa tumbuh, dan itu so far yang membuat Bukalapak tumbuh sejauh ini menurut saya karena orang-orang yang ada di sini. Tapi apakah kalian dari pas awal bertemu lalu sudah mau menikah, tapi apakah kalian janjian oke, saya akan bikin usaha ini dan saya akan bikin usaha ini? Ada nggak dulu omongan seperti itu? Enggak sih ya. Sebenarnya nggak ada, cuman dari dulu saya udah cerita sama Zaki bahwa saya memiliki mimpi, yaitu ingin membuat sesuatu yang impactful terhadap, karena saya muslimah, jadi saya pikirnya apa yang bisa saya lakukan terhadap muslimah gitu. Oke. Nah, Zaki sendiri dulu awalnya membangun Bukalapak bagaimana? Awalnya juga sama yang Ajeng bilang tadi ya, awalnya dari mimpi sih Mas, karena saya dulu sebenarnya nggak ada niatan sih bikin, nggak menyangka juga punya perusahaan segede ini gitu. Awalnya itu cuma dari mimpi waktu masih kuliah, pengen punya sebuah website yang bisa nggak sih kita itu punya website yang bisa dipakai oleh semua orang dan itu buatan Indonesia. Apalagi websitenya bermanfaat buat orang banyak, website atau software lah waktu itu, konsepnya seperti itu. Awal mulanya kan saya masih kuliah Mbak ya, masih kuliah, saya cuma mengandalkan kiriman dari orang tua yang waktu itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghidupi 8 karyawan. Bagaimana Ajeng menggambarkan best employee dalam 3 kata? Chemistry, karakter, capacity. Zaki? Susah, ini rumus saya ini. Udah dicontek duluan. Rumus saya 3C tuh. Mungkin positive thinking tadi udah ya, ini rumus saya ini udah susah ya. Positive thinking, empowered, terus jadi terberdayakan, jadi dia ini yang ketiga entrepreneurial. Sekarang untuk Ajeng, kalau dapat suntikan modal, let's say $1 juta, 3 hal apa yang suntikan modal itu akan digunakan untuk 3 hal apa?
yang pasti rekrut orang-orang terbaik di seluruh dunia untuk mengembangkan apa yang kita mau kembangkan. Karena ide itu kan udah banyak banget, cuman eksekusinya. Ya tadi meng-hire orang-orang yang terbaik di dunia. Rekrutmen. Iya, rekrutmen, infrastruktur, karena kita juga kita punya warehouse, kita ada proses pemotretan dan lain-lain. Penting banget infrastruktur itu. Dan yang ketiga untuk marketing awareness. Oke. Kalau buat Bukalapak, andai dapat $1 juta suntikan modal, 3 hal apa yang akan dilakukan? Kalau dapat duit lebih banyak mungkin ya people ya, again sekali lagi mungkin ngerekrut orang-orang terbaik, kalau perlu yang dari Silicon Valley dibawa ke Indonesia, ajarin orang Indonesia, terus dan jumlahnya masif mungkin kalau duitnya nggak terbatas ya. Yang kedua mungkin teknologi itu ada biayanya mulai dari server dan semuanya. Selama itu teknologi reliable, kita beli teknologi itu untuk membuat Bukalapak jauh lebih reliable lagi dan lebih tidak ada masalah gitu. Rekrutmen, teknologi. Yang ketiga mungkin marketing. Brand istilahnya. Karena brand menurut saya penting sekali, gimana membuat orang jatuh cinta, punya kesukaan sama Bukalapak. Gitu sih. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Zaki melihat persaingan di e-commerce belakangan ini? Persaingan menurut saya bagus. Jadi ya banyak yang mengira persaingan itu gontok-gontokan. Wah, ntar kamu mati loh karena ada si ini, ada si itu, ini si ini. Saya tidak memikir begitu. Teman-teman di sini berpikir sangat positif sekali terhadap persaingan. Karena yang terjadi sebenarnya Mas, kalau ada persaingan, artinya pertama itu validasi terhadap bisnis. Oh, berarti kalau ada kompetitor, bisnisnya berarti nyata. Bisnisnya berarti jalan. Yang lain believe, banyak konglomerat masuk di bisnis ini, banyak pemain luar juga masuk ke bisnis, berarti bisnisnya menarik kan. Yang kedua, kompetisi itu membuat kita terpacu, kita jauh lebih tumbuh. Bayangkan kalau nggak ada kompetisi, pasti kita malas-malesan. Contoh itu terjadi di negara seperti Jepang. Jepang itu e-commerce-nya udah mature. Kenapa? Karena tidak ada kompetisi, karena pemainnya sedikit. Di Amerika Selatan juga sama. Tidak ada inovasi, tidak ada semangat dari pemain-pemainnya untuk melakukan inovasi, sehingga juga marketnya nggak tumbuh. Yang ketiga, dari sisi customer, dia punya banyak pilihan. Karena dia punya banyak pilihan, sehingga kami selalu tiap hari deg-degan, ini mereka pindah kemana ya customer, sehingga kami harus melakukan yang terbaik lagi. Tadi loh, merasa tiap hari itu seperti ada di Liga Inggris. Tiap minggu tuh kita kayak ada di Liga Inggris sekarang, karena masukin liga yang highly kompetitif, sehingga akan ada pemain-pemain bola Cristiano Ronaldo, siapalah gitu. Jadi menurut saya itu sih, kompetisi akan melahirkan orang-orang terbaik, kompetisi yang sempurna akan melahirkan orang-orang perusahaan-perusahaan yang hebat di masa depan, dan harapannya itu Bukalapak.